Repot langsung apa? Ada nggak di tahun ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Siang, Pak. Gimana? Sudah sholat, sudah makan? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Cepat ya? Sudah, Pak. Sudah makan Iya. belum? Belum kah? Saya masih separuh. Kata apa, Pak? Oke ya. Kita lanjut kegiatan yang pendalaman materi tentang penentu apa, Pak Ketua? Penyebab masalah. Masalah. Oke, penentu penyebab masalah. Tapi sebelumnya silakan Pak Ketua untuk memimpin doa dulu, atau ditunjuk siapa untuk memimpin doa hari ini. Langsung aja ketua. Oke, terima kasih Pak Suatmaji untuk waktunya. Untuk rekan-rekan sekalian, untuk memulai awal kegiatan kita hari ini, di siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat buat kita, kemudian menjadi amal ibadah buat kita semuanya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk selanjutnya waktu dan tempat pun silahkan untuk Pak Suatmaji menyampaikan materi yang ingin disampaikan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Ketua, dan tetap semangat kawan-kawan ya Pak jam siang ini. Mudah-mudahan kawan-kawan masih semangat. Sudah disiapkan kopinya ya, yang suka kopi. Oke, pada pagi tadi sudah diskusi, berapa orang presentasi tadi sudah? Ada 7 orang. Iya, tadi saya ada kegiatan, walaupun mendengarkan sedikit-sedikit diskusi teman-teman, cuma kayaknya tadi banyak presentasi diskusinya dalam ruang WhatsApp. Nanti bisa juga teman-teman sudahkah di diskusi di LMS melaksanakan itu? Nggak ada di LMS hari ini diskusinya. Ya, Nggak ada di nggak ada. LMS. Iya kah? Iya. Nanti silahkan hari ini ada posting, silahkan posting diunggah jam berapa nanti sebelum jam 23, diunggah kemudian dikomentari oleh kawan-kawannya di sana nanti. Oh, seadanya nggak apa-apa. Baru nanti yang hari terakhir besok ya, hari terakhir itu yang sudah fix untuk LK 1.3 diunggah di hari terakhir ya. Oke teman-teman, dari presentasi kelompok 1 tadi ya, 7 orang ya, kelompok 1 tadi sudah semuanya tampil. Ada satu orang yang belum, Pak. Oke, atau kita suruh tampil dulu baru kita memberi tanggapan ya. Boleh, Pak. Oke. Silahkan moderatornya langsung aja Pak Ketua ya. Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya. Oke, untuk melanjutkan kegiatan kita hari ini, untuk kelompok 1 tadi masih ada satu orang lagi yang belum. Untuk Pak Muhammad Fauzan Azimah, minta tolong waktu dan tempatnya mempersilakan untuk mempresentasikan hasil kinerjanya. Silakan, sudah bisa share screen Pak Fauzan. Oke, siap Pak. Ya, bisa Pak. Kalau sudah bisa share screen, mohon pian tampilkan. Jangan lupa nanti kalau sudah pian presentasi, upload langsung di WA. Baik, terima kasih Pak Ketua, moderator. Izin Pak Suatmaji, untuk hari ini saya ingin menyampaikan atau mempresentasikan hasil LK 1.3 dari yang saya ambil dari sebelumnya LK 1.2. Hari ini penentuan penyebab masalah dan masalah terpilih. Hari ini saya mencoba menuangkan apa yang saya dapat sesuai yang saya dapat dari pandangan Pak Suatmaji, Pak Marupol dari share beliau yang di PPT di grup kemarin. Oke, langsung saja di sini. Pertama,
hasil evaluasi penyebab masalah, akar penyebab masalah, dan analisis akar penyebab masalah. Yang pertama, guru hanya melakukan metode atau model pembelajaran ceramah. Yang kedua, guru terpaku dalam satu metode atau model pembelajaran. 3, guru kurang mengeksplor cara pembelajaran. 4, metode atau mode pembelajaran guru yang belum tepat atau kurang baik. Di sini akar penyebab masalahnya saya ambil metode atau mode pembelajaran guru belum tepat atau kurang baik. Lalu analisisnya, metode atau mode pembelajaran guru belum tepat atau kurang baik adalah penyebab utama masalah peserta didik kurang motivasi dan semangat dalam pembelajaran. Selanjutnya, guru akan merancang metode atau mode pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk meningkatkan motivasi. Di sini yang saya garis merah ini, yang merah ini saya ambil dari identifikasi masalah 1.2. Lanjut ke nomor 2, pembelajaran dilaksanakan dengan fasilitas dan alat seadanya. Prasarana terbatas dan dialihfungsikan ke hal yang lain. Guru masih kurang kreatif dalam memodifikasi fasilitas dan alat yang belum ada. Di sini analisisnya, guru masih kurang kreatif dalam memodifikasi fasilitas dan alat yang belum ada. Lalu di analisis akar penyebab masalahnya, guru masih kurang kreatif dan modifikasi fasilitas dan alat yang belum ada adalah penyebab utama masalah peserta didik kurang fokus dan minat pada pembelajaran. Selanjutnya, guru akan lebih kreatif memodifikasi fasilitas dan alat guna menimbulkan fokus serta menumbuhkan minat peserta didik yang kurang. 3.1, guru kurang paham tentang cara pendekatan dengan peserta didik atau cara mengatasi peserta didik yang tertutup dengan keadaan. Peserta didik introvert. Guru kurang komunikasi efektif kepada peserta didik. Di sini analisisnya, akar penyebab masalahnya, guru kurang kreatif komunikasi efektif kepada peserta didik. Lalu saya tarik analisisnya, guru kurang komunikasi efektif kepada peserta didik adalah penyebab utama peserta didik sulit belajar karena tertutup apa yang sedang dialami. Selanjutnya, guru akan melakukan pendekatan dengan komunikasi efektif kepada peserta didik yang tertutup. Lanjut ke nomor 4.1, guru tidak mencoba untuk memanfaatkan TIK yang tersedia di sekolah. 2, guru belum berani mencoba hal yang baru berhubungan dengan TIK pembelajaran. 3, pembelajaran dan demonstrasi guru kurang menarik. Keempat, guru kurang menerapkan TIK dalam pembelajaran. Kelima, guru malas mengakses informasi dan teknologi. Di sini saya tarik, guru kurang menerapkan TIK dalam pembelajaran. Lalu analisis akar penyebab masalahnya, guru kurang menerapkan TIK dalam pembelajaran adalah penyebab utama masalah peserta didik tidak memperhatikan penjelasan guru saat menjelaskan materi. Selanjutnya, guru akan menggunakan TIK dalam mengatasi pembelajaran. Nomor 5.1, belum pahamnya guru untuk menumbuhkan keterampilan HOTS. Keterampilan HOTS masih dianggap ke mata pelajaran numerik seperti matematika, kimia, fisika, dan lain-lain. 3, HOTS tidak digunakan guru sebagai metode alternatif. Di sini saya tarik akarnya, HOTS tidak digunakan guru sebagai metode alternatif. Lalu analisis akar penyebab masalahnya, HOTS tidak digunakan guru sebagai metode alternatif adalah penyebab utama masalah peserta didik kurang mengerti tentang tahapan gerakan keterampilan pada saat praktek. Selanjutnya, guru akan menggunakan metode HOTS untuk mengembangkan berpikir kritis peserta didik. Nomor 6.1, peserta didik masih sering bercanda pada saat pembelajaran. Peserta didik asal berhadir atau cuma mementingkan absensi. Poin 3, guru kurang berinovasi pada saat mengatasi masalah pembelajaran. Poin 4, guru belum mengikuti pelatihan atau BIMTEK tentang inovasi tentang pembelajaran. Saya tarik akarnya, guru kurang berinovasi pada saat mengatasi
masalah pembelajaran. Lalu analisis akar penyebab masalahnya, guru kurang berinovasi pada saat mengatasi masalah pembelajaran adalah penyebab masalah utama peserta didik lambat paham pada saat pembelajaran. Selanjutnya, guru akan lebih aktif berinovasi terhadap masalah pembelajaran. Oke, begitu kiranya presentasi atau hasil dari LK 1.3 punya saya. Sekiranya mohon masukan dari teman-teman atau tanggapan dari Bapak dosen Pak Suat Maji. Inggih, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Pak Ketua. Terima kasih Pak Paujan. Mungkin kita rubah polanya Pak Suat Maji ya. Kalau yang tadinya di-share langsung ke grup, nah kami di sini mohon kiranya Bapak bisa menanggapi, kemudian bisa memberi masukan, karena masih di sini banyak beberapa hal pengisian yang masih kami bingung Pak. Mulai dari pengisian analisis akar penyebab masalah sampai masalah terpilih yang akan diselesaikan. Nah, mungkin punya Pak Paujan jangan ditutup dulu share screen-nya. Ya, siap. Sebelum serahkan ke Pak Suat Maji. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Paujan Ajima ya, Muhammad Nggih, Pak. Paujan Ajima. Ini sebagai contoh teman-teman yang sudah mengisi LK 1.3 penentu penyebab masalah dan masalah terpilih yang akan diselesaikan. Sementara masih ada 3 kolom yang sudah diselesaikan. Dan sebelum saya memberi tanggapan, menurut tanggapan kawan-kawan yang lain, silahkan dari kelompok berapa tadi? Kelompok Yang 2. ya 2 orang silahkan. 1 orang cowok, 1 orang cewek, silahkan. Oke, dari kelompok 2 silakan. Kalau Kak Deda tunjuk langsung aja. Oh, melihat di layar. Adakah? Di layar angkat tangan gitu tuh. Oh, Bang Edi. Oke, Bang Edi, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Pak Paujan, mungkin saya cuma mengomentari Siapa? untuk hasil eksplorasi penyebab masalah yang Anda susun. Iya. Dengan akar penyebab masalah yang Anda buat, saya rasa udah pas dengan instruksi atau anjuran yang diberikan oleh Pak Suat Maji pada kita semua. Analisisnya juga udah bagus, tinggal mungkin bisa ditambahkan di atasnya ya. Yang di mana, Pak? Di kolom 1. Yang Nggak ya, salah seperti itu. Kalau bisa ya Pak Suat Maji ya, biar jelas nantinya di atas nomor 1 itu hasil eksplor penyebab masalah atau identifikasi masalah apa gitu, oh ya. Nggih, siapa? dari hasil apa jadinya. Mungkin itu aja Pak Suat Maji, terima kasih. Oke, lanjutnya 1 orang perempuan lagi yang bisa menanggapi dari Pak Asmi. Ada Ibu Yulianti Aritonang, Bu Nikmah. Nah, 2 orang tua aja bebinian. Nah, siapa yang mau mengomentari? Adakah sudah Bu Nikmah nih sama Bu Aritonang? Hadir, Pak, hadir. Maka kelompok 2, Pak, yang mengomentari punya kita dulu sementara. Kenapa, Bu? Maka kelompok 2 yang untuk mengomentari punya kelompok 1. Oh, pin kelompok 1 kah? Allah, Ya, tadi kan sudah menyampaikan, Pak. Kalau di kelompok 2 ini kan ada lagi bebinian apa lakian semua? Ya cowok ya nggak apa-apa, Ayo. 1 lagi. 1 lagi cowok. Ya. Oke, kalau Kak Deda tunjuk aja Pak Debi Eka Putra. Monggo Pak Debi. Ya, terima kasih Pak Ketua. Mohon izin Pak Maji untuk menyampaikan masukan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman ini. Saya mau menanggapi di hasil eksplorasi penyebab masalah itu poin 1 dengan poin 4 itu sebenarnya apa bisa dijadikan satu saja daripada ditambah berbeda item tapi tujuannya sebenarnya sama pemahamannya. Karena guru hanya melakukan metode atau model pembelajaran ceramah dengan metode model pembelajaran guru belum tepat atau kurang baik, itu poinnya hampir sama. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Saya memflashback kembali dari Pak Edi tadi. Mungkin pemaparan dari Pak Edi hasil eksplorasi akar penyebab masalah dan analisis sudah
sesuai dan seperti yang diarahkan oleh Pak Sotmaji kemarin. Kemudian dari Pak Debi Eka, untuk hasil eksplorasi penyebab masalahnya itu di poin 1, guru hanya melakukan metode atau model pembelajaran ceramah, dan di poin 4, metode atau model pembelajaran guru belum tepat atau kurang baik. Nah, bisakah itu disatukan saja karena hampir masalahnya sama, yang membedakan itu hanya penulisan tapi makna dan artinya sama. Itu ya Pak Debi ya? Ya, seperti itu Pak Ketua. Oke, nggih, terima kasih. Monggo kawan-kawan, ada yang pengen menanggapi? Kalau tidak ada, ke Pak Sotmaji langsung kita nih. Ada lagi? Cukup 2 ya. Nanti selanjutnya ada lagi. Oke, nggih, siap Pak. Oke, terima kasih kawan-kawan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi ya. Oh, Pak Edi, Abang Edi. Mas Edi. Dan Pak Debi ya. Memberi tanggapan masing-masing ya. Jadi memang kalau kita lihat sesuai tanggapan dari Pak Edi tadi memang sudah mulai paham berarti kalau pekerjaannya seperti ini. Berarti penjelasan yang saya berikan kemarin siang itu sudah bisa diserap oleh kawan-kawan ya, dari hasil eksplorasi ya sampai akar penyebab masalah, kemudian diambil ya agar akar penentu masalah ini apa yang sangat menentukan ya. Jadi Pak Paujan mengambil adalah model-model pembelajaran guru belum tepat atau kurang baik. Atau bisa juga belum tepat gitu aja, nggak usah kurang Iya, baik, bisa juga ya. siap Pak. Kemudian ini ada guru hanya melakukan model-model pembelajarannya. Modelnya di satu aja, kan ini menunjukkan ceramah kan, berarti modelnya satu gitu. Kalau Iya, model berarti banyak yang dipakai kan gitu. iya, Kemudian guru terpaku dalam satu model gitu, satu model-model copy paste kan. iya Pak. Jadi bisa guru terpaku dalam satu model pembelajaran. Tapi ini udah hampir sama sebenarnya. Antara nomor 1 dan nomor 2 ini bisa diambil nomor 1, poin 1 atau poin 2. Nggak masalah. Karena sudah mewakili ini. Siap Pak. Atau sebagai contoh poin 1, poin 2-nya nggak usah, bisa gitu. Guru kurang mengeksplor cara pembelajaran. Gitu. Boleh ada jadi 3 aja misalnya seperti itu. Kemudian diambil ini model pembelajaran guru belum tepat gitu. Model pembelajaran guru aja, model-model lah. Model aja satu aja gini, model pembelajaran guru belum tepat. Siap. Kemudian pian analisis jabarkan seperti ini ya. Kembali model-modelnya jangan terlalu ya. Ya, sip. Dan mungkin teman-teman pasti akan bertanya di masalah terpilih yang akan diselesaikan, itu ya. Benar. Betul, Pak. Tapi ada kelanjutan pertanyaannya lagi sebelum mengisi itu. Setelah mengisi itu nanti. Iya. Dijawab sekarang atau presentasi yang lain dulu? Eh, Kayaknya penjelasan dari Bapak deh kayaknya dulu masalahnya kalau melihat hasil teman-teman kayaknya sudah sesuai itu Pak. Kurang lebih seperti ini aja ya. Iya. Ya, Jadi kawan-kawan pasti belum mengisi masalah terpilih yang akan diselesaikan. Ini betul. sebenarnya ya teman-teman ya. Kalau tabelnya seperti ini, kalau tabel ini agak berbeda dengan tabel 2022 ya. Tabel 2022 itu LK1.3 itu hanya hasil eksplorasi akar penyebab masalah dan analisis akar penyebab masalah. Dan masalah terpilih yang akan diselesaikan ini di LK 1.3 1.4 sepertinya seperti itu. Tapi di pendalaman materi pada PPG 2023 ini di pendalaman materi hanya sampai LK 1.3. Jadi teman-teman jangan bingung, teman-teman bisa
untuk mengisi ini kita kembali pada masalah yang teman-teman identifikasi apa, ya ditaruh di sini. Ya, misalnya seperti ini. Ya. Ulun stop share Kak, Pak. Boleh. Nggih, izin moderator, saya stop share dulu. Nggih, silakan Pak Bojan. Makanya itu agak membingungkan Pak Suatmaji. Masalahnya unggahan hari ini dengan unggahan besok itu ada lagi, tapi kita belum punya kolomnya untuk besok. Terlihat? Belum, Mbak? Ya, sudah, Ya. Pak. Oke ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya. Di ini hanya kolom yang saya buat ya sebagai contoh supaya teman-teman bisa nyaman. Oh, dari mana masalah yang telah diidentifikasi itu nah ya. Masalah yang diidentifikasi itu dari mana gitu supaya kalau kita langsung pada kolom punya kita ya itu kan langsung pada hasil eksplorasi penyebab masalah, akar penyebab masalah, dan analisis akar penyebab masalah, itu 3 kolom itu kan. Nah, sama dan kolom keempat adalah masalah yang akan diselesaikan gitu ya. Jadi teman-teman kembali pada mana masalah yang telah diidentifikasi apa. Jadi itulah yang dibuat di kolom yang akan dipilih. Jadi misalnya motivasi belajar siswa rendah, ya, itu yang dipilih, yang ditaruh di masalah terpilih yang akan diselesaikan. Jadi cuma 2 aja yang teman-teman pilih nanti, tidak semuanya. Kan teman-teman itu tadi Ada 6. menguraikan ada 6 masalah ya kan. Masalah Iya. yang diidentifikasi sampean hasil eksplorasi ada 6 ya, dan dari 6 itu sampean pilih yang kemungkinan paling mudah dibuat diselesaikan dalam pembelajaran teman-teman. Ya. Misalnya dengan model pembelajaran tadi ya bisa mudah diselesaikan. Nanti bisa dimasukkan model pembelajaran PJBL atau PBL gitu. Nah, misalnya ya ini ya. Jadi kalau masalah yang dipilih ya, misalnya motivasi, atau yang kedua misalnya nanti pian pilih guru belum maksimal mengimplementasikan model pembelajaran yang inovatif gitu. Jadi 2 itu aja, tidak ke 6-6-nya gitu. Jadi yang dipilih yang 2 ya. Supaya nanti itu yang digunakan kita untuk melaksanakan aksi berikutnya ya, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran. Oke? Oke, Pak. Pak, berarti untuk di kolom 4 itu untuk pengisiannya kami hanya tinggal memindahkan kata-kata yang sudah tertera di LK1.3, Pak ya? Ya, tapi pilih yang mudah, yang bisa diselesaikan dalam pembelajaran. Tidak perlu menambah kata-kata lagi, Pak. Nggak usah. Kan ini tadi sebagai contoh kan yang sebagai, aduh salah. Gagahnya Bian. Nah, ini anggap aja di LK 1 titik berapa ini? 1.1 ya. Masalah yang identifikasi ada motivasi belajar siswa rendah. Nah, itu yang teman-teman taruh langsung di masalah terpilih yang akan diselesaikan. Nah, di sini. Motivasi belajar siswa rendah. Oke, berarti untuk di yang pengisian yang kolom keempat tidak perlu menambah kata-kata, hanya memindahkan dari hasil
yang sudah ada di LK 1.3 kolom Iya, 1, 2, betul 3. sekali. Oke, nggih, paham, Pak. Nah, kemudian kawan-kawan nih kalau ada lagi tanggapan pengen ada yang ditanyakan mumpung Pak Suatmaji di sini biar kita kada rancu lagi nantinya. Yo, Pasnan. Pasnan. Nan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin Bapak Ketua, mohon Nggih. izin Bapak Suatmaji. Nggih. Di LK 1.3 ya, di kami Pak, formatnya itu hasil kolom satunya hasil eksplorasi penyebab masalah, kolom 2-nya akar penyebab masalah, analisis akar penyebab masalah, dan yang keempat masalah terpilih yang akan diselesaikan. Menurut Bapak tadi, kami tinggal memasukkan masalah yang terpilih yang kami ambil dari LK 1.1 sesuai identifikasi masalahnya, gitu Pak Nggih? Ya, Iya, oke. Nggak ada lagi dimasukkan kata-kata Pak Nggih ya? Langsung coba dimasukkan Pak itu aja. Hasnan tampilkan punya Pak Hasnan LK 1.1, 1.2, dan 1.3 coba. Siap Pak, siap. Mohon Silakan, izin Pak Pak Hasnan. Nggih. LK 1. Bentar, saya buka juga LK 1.2-nya. Oke, izin share screen Bapak. Mohon izin Bapak Ketua dan Bapak Suatmaji, ini LK 1.1-nya. Berarti yang ini Pak ya, masalah yang diidentifikasi yang kita masukkan nanti. Iya. Oke, nggih. Mohon izin saya stop screen, saya pindah ke LK 1.2. Share 1.2. Oke. Ya, ini hasil analisisnya. Kalau di sini berarti nggak ada yang dipindahkan ke sana lagi, Pak Nggih. Ini aja, analisis eksplorasi penyebab masalah dipindah ke yang tadi. Di kolom, saya stop screen lagi. LK 1.3. Oke. Ini, mohon izin Pak. Ini LK 1.3-nya hasil eksplorasi penyebab masalah, akar penyebab masalah, analisis akar penyebab masalah. Berarti di masalah terpilih yang akan diselesaikan kita masukkan yang di, misalnya saya pilih ini Pak. Pembahasan yang pertama ini berarti saya pilih tadi di identifikasi masalahnya yang pertama tadi Pak Nggih ya. Iya, coba diambil. Oke, siap. Bentar Pak Nggih. 1.1. Itu sama dengan yang di LK kolom pertama LK 1.2 ya? LK 1.2, bentar Pak, ulun lihat dulu. Iya, sama Pak, Ya, masalah nah, yang ya. telah dikasih. Jadi kalau teman-teman ngambil yang diambil adalah misalnya Nggih, poin-poin sama Pak. 1 ini ya. Poin 1 ini kurang aktif peserta didik, akar penyebab masalahnya pembelajaran monoton Nggih, kurang media. Lalu yang diambil nggih. kita lari ke bisa di LK 1.1 atau 1.2. Kalau 1.2 di kolom yang pertama itu masalah yang Iya, siap, nggih. diidentifikasi itu. Nah, itu ya. Jadi gitu aja, nggak usah Siap, Pak. pusing-pusing ya. Siap. Baru nanti ada pengembangan Berarti berikutnya nomor di 1 sih. pengembangan perangkat pembelajaran itu di sana nanti.
baru dikembangkan dari masalah yang dipilih ini gitu. Siap, Pak. Yang kedua, Pak, ini ulun stop yang ini, Pak lah. Ulun share screen yang ini, Pak. Ini. Nah, kelihatan lah, Pak. Kelihatan lah, teman-teman, Bapak, Ibu. Yang ini, Itu. Pak. Gimana, Pak Edi? Ya, sip, mantap. Nah, Ini yang perlu yang dipertanyakan. ini, Pak. Ini yang esok, Pak, besok kan ada 3 unggahan kami nih. Yang pertama masalah yang terpilih yang Pian sampaikan tadi, yang ulun kerjakan tadi udah clear ini, udah tahu kami dah. Oke. Yang kedua refleksi 3 titik ini kami seperti biasa pasti ada refleksi setiap akhir. Nah, yang ketiga ini Pak, laporan 1 analisis materi berbasis masalah. Ini kami gimana besok ini Pak? Anunya ini penyelesaiannya, nggih. Oke, saya cek Nggih. dulu ya. Nggih, Pak. Soalnya Pak Edi ini udah mulai sakit gigi, Pak lah. Nggih, Pak. Mohon petunjuknya, Pak. Nggih, petunjuk dan arahannya ini, Pak. Laporan 1, analisis materi dan berbasis masalah. Nggih. Mohon izin Pak Ketua, itu aja yang saya tanyakan, nggih. Nggih, terima kasih Pak Asnan. Kita sambil menunggu tanggapan Siap. Pak Suatmaji. Nggih. Untuk kawan-kawan yang lain kembali mengingatkan untuk daftar hadir yang belum mengisi silakan diisi, jangan sampai terlewat lagi. Nah, kemudian yang sudah presentasi minta tolong seperti yang Pak Maruful tadi di-share lagi ke grup. Oke, di stop dulu ini. Sambil lanjut ya, Siap, Pak. sambil lanjut presentasi yang lain. Saya cek Siap, Pak. dulu. Siap. Nggih, siap, Pak. Ya, Terima layar kasih banyak, saya. Pak, nggih. Ya, silakan. Oke, berarti kita lanjut aja nih presentasi. Ya, Berarti ada di ambil jalan. kelompok Oke. 2. Di kelompok 2 itu ada Pak Ari Angger Pamungkas, Pak ya. Pak Ari? Ya, Pak. Ya, Ya, Pak sudah Ketua. bisa share screen, Pak. Belum coba. Sudah, Pak, kayaknya. Masuk, Pak. Siap. Silakan Pak Ari untuk bisa dipresentasikan. Kemudian untuk kawan-kawan, bagi yang di sini silakan dikomentari punya kawannya, nanti diberikan masukan, sanggahan. Silakan Pak Ari. Oke, terima kasih waktunya Pak Ketua. Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sini saya mencoba mempresentasikan sesuai dengan arahan Bapak dosen dan guru Pamong. Hasil identifikasi yang pertama, hasil identifikasi dari yang saya ambil rendahnya motivasi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran PJOK itu menghasilkan hasil evaluasi penyebab masalahnya, minat belajar peserta didik yang rendah, inovasi pembelajaran guru yang masih terbatas, sehingga cara guru mengajar tidak menarik, kompetisi guru dalam menyajikan materi belum menarik, materi terbilang sulit dipahami peserta didik, serta sarana pembelajaran terbatas. Sehingga dari permasalahan itu tadi, saya mengambil akar penyebab masalahnya adalah di metode pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi sehingga pembelajaran yang disampaikan guru terbilang monoton. Analisis akar penyebab masalahnya, metode pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi sehingga pembelajaran yang disampaikan guru terbilang monoton merupakan faktor penyebab rendahnya motivasi belajar peserta didik. Jika pembelajaran bervariasi menggunakan berbagai media, maka pembelajarannya akan menyenangkan. Peserta didik akan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Di 1B-nya, yaitu masalah literasi,
kurangnya minat membaca, itu analisis hasil eksplorasi penyebab masalahnya, program literasi yang tidak berjalan, hanya sedikit peserta didik yang berkunjung ke perpustakaan, masih ada peserta didik yang belum dapat membaca dengan lancar. Akar penyebab masalahnya, minimnya kolaborasi antara guru dan orang tua untuk mendorong peserta didik agar rajin membaca. Analisis akar penyebab masalah, minimnya kolaborasi antar guru dan orang tua untuk mendorong peserta didik agar rajin membaca merupakan akar penyebab peserta didik belum memiliki literasi membaca yang baik. Jika kolaborasi guru dan orang tua berjalan dengan baik, untuk membiasakan membaca kepada peserta didik, baik di rumah maupun di sekolah, akan membuat peserta didik terbiasa untuk aktivitas membaca, disertai dengan kemampuan membaca peserta didik yang meningkat. Itu poin ketiga di poin 1, kemampuan pemahaman urutan bilangan angka yang terbilang belum maksimal. Hasil eksplorasi penyebab masalahnya, peserta didik belum mampu ketika berhitung secara mundur. Peserta didik belum memahami satuan ukuran jarak. Ketertarikan peserta didik akan pelajaran berhitung terbilang minim. Ini saya dapat akar sebab masalahnya berawal dari ketertarikan peserta didik akan pelajaran berhitung yang minim. Ketertarikan peserta didik akan pelajaran berhitung yang minim merupakan akar penyebab kemampuan peserta didik dalam pemahaman numerisasi. Jika peserta didik menyukai pelajaran berhitung, maka motivasi untuk memahami permasalahan numerisasi akan meningkat, walaupun kemampuan intelijensi peserta didik di bawah rata-rata. Untuk poin kedua, peserta didik merupakan anak-anak yang memiliki hambatan intelektual, sehingga peserta didik sulit memahami materi pembelajaran gerak dasar yang baik dalam permainan bola besar menggunakan bola basket. Hasil eksplorasi penyebab masalah dari identifikasi masalah tersebut, sumber belajar guru yang minim, tingkat kesulitan materi gerak dasar yang baik dalam permainan bola besar menggunakan bola basket, motivasi belajar peserta didik yang rendah, kondisi fisik peserta didik. Jadi akar penyebab masalahnya kurangnya sumber materi yang digunakan guru dalam pembelajaran dan tingkat kesulitan materi. Nah, hal itu merupakan akar penyebab masalah peserta didik yang kesulitan dalam pembelajaran. Jika guru memiliki banyak sumber referensi olahraga adaptif, guru dapat memberikan teknik atau cara dalam menyampaikan materi berdasarkan ketunaan peserta didik sehingga pemahaman peserta didik akan meningkat dan menghasilkan gerakan yang baik dalam permainan bola basket. Untuk yang ketiga, relasi atau hubungan guru dengan orang tua terkait anak didik dan pembelajaran masih sangat terbatas. Hasil eksplorasi penyebab masalahnya, pemahaman orang tua tentang pembelajaran pendidikan jasmani masih kurang, ketertarikan untuk mengikuti arahan guru mengenai bakat yang dimiliki peserta didik masih kurang. Ketiga, guru jarang melibatkan orang tua dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Akar sebab masalah dari eksplorasi tadi, terbatasnya komunikasi antara guru dan orang tua terkait pembelajaran serta bakat anak. Keterbatasan komunikasi antar guru dan orang tua terkait pembelajaran dan bakat anak menjadi penyebab lemahnya hubungan guru dan orang tua peserta didik. Jika komunikasi antar guru dan orang tua berjalan dengan baik dan konsisten, maka orang tua akan mengetahui perkembangan belajar peserta didik dan bakat yang dimiliki peserta didik akan tersalurkan dengan baik. Nomor 4, guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. Guru belum memahami setiap karakteristik dari model pembelajaran inovatif. Guru belum menggunakan model pembelajaran inovatif secara berkala, pembelajaran yang monoton. Akar penyebab masalahnya, guru kurang memiliki keinginan untuk mengimplementasikan pembelajaran inovatif. Itu juga merupakan faktor utama guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. Untuk bisa peningkatan pemahaman tentang pembelajaran yang inovatif, guru harus banyak membaca dan mencoba berbagai macam model pembelajaran inovatif. Poin kelima, penyampaian konsep materi yang keliru. Hasil eksplorasi penyebab masalahnya adanya materi ajar yang dilewatkan karena guru masih belum memahami
Referensi guru yang akan materi pembelajaran yang terbilang sedikit. Akar penyebab masalah, pengetahuan guru yang masih kurang dalam pembelajaran. Pengetahuan guru yang masih kurang dalam pembelajaran merupakan faktor utama guru dalam menyampaikan konsep materi yang keliru. Guru dan juga saya mengambil guru belum menerapkan pembelajaran HOT, itu hasil evaluasi penyelesaian penyebab masalahnya guru dan murid jarang diberitahukan tentang konsep materi pemahaman teori HOT. Guru masih memberikan materi LOT dalam pembelajaran, guru dan murid belum mampu memahami kalimat yang sulit. Guru menerapkan budaya membaca. Akar penyebab masalahnya, guru masih melaksanakan pembelajaran berbasis LOTS. Perlu adanya sejenis pelatihan atau workshop analisis akar penyebab masalahnya. Perlu adanya sejenis pelatihan atau workshop untuk guru dan murid berkaitan soal-soal yang berbentuk HOT, agar bisa lebih cepat dalam memahaminya dan lebih cepat beradaptasi dalam membuat atau mengerjakan soal-soal HOT. Poin ke-6, guru belum maksimal memanfaatkan teknologi TIK dalam melakukan pembelajaran PJOK, hasil eksplorasi penyebab masalahnya, keterbatasannya sarana-prasarana untuk pelaksanaan penyampaian pelajar, efektivitas dalam menggunakan teknologi belum maksimal untuk diterapkan dalam pembelajaran pada keturunan tertentu. Belum pernah menggunakan aplikasi TIK pendukung pembelajaran PJOK. Hal ini dapat berkesimpulan akar sebab masalahnya, guru belum pernah mencoba untuk menggunakan media teknologi dalam pembelajaran PJOK. Hasil analisis akar penyebabnya, kurangnya guru dalam mencoba penggunaan media teknologi dalam pembelajaran menyebabkan guru belum maksimal memanfaatkan teknologi TIK dalam menyampaikan pembelajaran. Guru harus selalu berani mencoba menggunakan media yang tersedia dengan berbagai metode agar berjalan dengan lancar dan materi dapat disampaikan dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari hasil LK 1.3 saya yang saya buat. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada Pak Ketua sebagai moderator. Oke, terima kasih Pak Ari atas waktu dan kesempatannya. Sebelum dilanjutkan tanggapan dari kawan-kawan, kemudian masukan dari dosen kita, saya dulu Pak Ari. Saya masih bingung nih, yang tulisan di nomor 1A, 1B itu apa Pak Ari ya? Mohon penjelasannya sedikit Pak Ari. Mungkin saya langsung jawab aja Pak Oke. Ketua. Di dalam berdasarkan LK 1.2 yang saya ambil, kemarin ada 3 ranah dalam pedagogi. Yang pertama dari pedagoginya yang 1A, keduanya di literasinya, ketiganya di numerisasinya. Sehingga berdasarkan kemarin yang diistilahkan Pak Suatmaji, jadi 3-3-nya boleh dianu apa salah satu aja, kalau bisa 3-3-nya sesuai arahan Sidin, maka saya coba untuk 3-3-nya saya masukkan. Setelah ke bawah, kok saya pusing sendiri. Jadi saya ambil beberapa yang sempat saya kerjakan untuk beberapa poin. Jadi itu adalah bagian dari pedagogiknya dari poin pertama hasil identifikasi yang saya temukan di LK 1.1 dan 1.2. Begitu Pak Ketua. Oke, berarti ada pedagogik yang di pedagogian numerasi, literasi itu Pak ya yang pian masukkan Pak ya? Ya Pak. Betul. Oke, mungkin dari ulun itu aja. Untuk yang lain kawan-kawan? Oke, Pak Hasnan. Bu Aulia suruh komentar Bu Aulia. Pak Hasnan terus bosan. Ada Pak Hasnan, ada Pak Bayu. Monggo. Pak Bayu dulu nih, baru ke lain Pak arahannya. Bayu. Pak Bayu. Pak Bayu apa Ibu Aulia nih? Ibu Aulia kayaknya berdudi. Pak Bayu dulu. Oh, oke. Oke, siap. Mohon izin Pak Ketua, Pak Dosen Suatmaji, mungkin sedikit aja menanggapi. Tolong Pak Ari naikkan ke atas, scroll ke atas. Ya, jadi sama seperti Pak Ketua tadi, saya juga bingung kenapa ada 1A, 1B, dan 1C, tapi yang ulun fokuskan adalah di kolom pertama. Ini kalau menurut ulun, akankah lebih baik tidak usah naik lagi Pak Ari? Ya,
ini kan ditulis rendahnya motivasi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran pijok dan habis itu 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Nah, jadi menurut ulun pribadi, apakah lebih baik poin-poinnya aja langsung, jadi tidak usah yang tulisan di atas ini, karena mengingat pada saat pembelajaran pas Samsul kemarin, tidak perlu ada kalimat di atas, tapi langsung poinnya saja. Karena nanti di sini di kolom 2 juga akan tertuang itu. Kadang mungkin kan kita tuangkan juga nih di atas ini, paling ya kita pilih dari poin-poinnya ini. Nah, mungkin seperti itu. Dari ulun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu masukannya. Ya, kalau dari ulun pribadi, ya mungkin poin-poinnya aja langsung, Pak. Poin 1, 2, 3 ini. Itu kata Pak Suat Maji kemarin, banyak, bagus. Kalaunya terdapat sedikit ya tidak masalah. Intinya kan di sini poin-poin yang utamanya aja dulu, tidak usah ada ini. Kalau menurut ulun pala, karena ini kan anggap aja seperti judul gitu. Nah, ini. Ya. Terima kasih. Menanggapi. Ya, silakan Bang Edi langsung aja. Ya, menanggapi dari Pak Bayu tadi ya. Ini mungkin ada perbedaan pendapat mungkin saya dengan Pak Bayu untuk hari ini. Naik ke atas Pak Ari. Iya, Pak. Nah, kalau Pak Bayu itu menyatakan bahwa ranahnya motivasi ini harus dihilangkan, maka saya tidak setuju secara pribadi juga. Karena apa? Karena pengambilan hasil explore penyebab masalah ini cuman kita penekanan bahwa yang kita ambil ini. Karena apa? Ini akan kita masukkan nanti ke kolom 4. Kolom 4 nanti maksudnya. Atau bisa juga ambil ininya aja, nanti atasnya aja, atau poinnya nggak usah. Ini kan double ini. Poinnya tetap harus dibuat. Ya. Poin 1, 2, 3-nya harus tetap dibuat. Ini penekanan aja Pak Bayu mungkin. Oh, siap Bang. Siap. Tapi akhirnya nanti kita tetap minta pendapatnya dan sarannya Pak Suat Maji seperti apa. Karena hari ini saya beri pendapat hari ini. Ulun cuma menanggapi aja Pak. Selebihnya ulun serahkan ke Pak Suat Maji dan Pak Ari untuk menyelesaikannya. Oke, makasih. Oke, betul. Karena kan dari kemarin kita lihat dari beberapa hasil dosen, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi ada 2 permasalahan yang mana harus dimasukkan. Nah, jadi untuk kita hari ini mungkin untuk penekanan itu nanti Pak Edi, Pak Bayu minta sarannya aja lagi kita nanti dengan Pak Suat Maji yang kayak gimana yang bagusnya. Kalau kita ini hanya mengikutin. Itu Pak Ria. Persamaan persepsi ya Pak, sekiranya yang dikumpulkan sama gitu. Betul. Makanya sama yang ini tadi Pak Ari, saya juga masih sampai sekarang bertanya-tanya nih, yang 1A, 1B, 1C, apakah perlu seperti itu nantinya untuk memasukkan? Kita minta tanggapan saran sama Pak Suat Maji nantinya ya. Oke, langsung kita lanjut. Kawan-kawan yang lain. Saya stop share dulu Pak ya. Ada tanggapan lagi. Yang lain? Perempuannya nih, Bu Aulia, langsung Bu Aulia, silakan ditanggapi Bu Aulia. Bu Aulia. Ya, terima kasih Bapak Ahyar. Iya, sama-sama Bu. Jadi saya mau bertanya sama Pak Ari, jadi di analisis akar penyebab masalah itu Pak dimasukkan dulu ya masalahnya, terus dikasih solusi ya di terakhirnya itu Pak. Kalau saya kenapa ini jadi akar masalah, sepemahaman saya dari beberapa sumber, kenapa ini jadi masalah, terus kita kasihkan solusi. Kalau ini teratasi nanti akan seperti apa jadinya. Oh, gitu. Oke. Makasih Pak Ari. Makanya juga saya sendiri Pak Ari masih bertanya-tanya juga nih, karena kan untuk coba ke atas Pak Ari, ke atas. Nah, untuk analisis akar penyebab masalah ini kata-katanya panjang betul Pak ya. Yang tadi saya tanya juga ke Pak Suat Maji, beliau mengatakan lebih simpel untuk pengisiannya, makanya ulun pribadi masih bingung nih, seperti apa sih pengisian yang membuat kita tidak terlalu bingung tuh. Nah mungkin nanti ke Pak Suat Maji aja kita tanya. Oke, ke bawah lagi Bari. Siap. Belum. Belum. Siapa? Belum. Yang akar masalah Pak Ari. Ya, akar penyebab masalah. Mohon bertanya kepada Pak Ari, akar penyebab masalah Pak Ari ini
diambil dari kesimpulan poin 1, 2, 3, 4, apakah pemilihan poin satu aja yang menyebabkan jadi akar masalah? Pemindahan Pak, kalau kurang bervariasi hingga terbilang monoton itu kan jadinya ke ini Pak, inovasi nih Pak, dari Di nomor kesimpulan berapa? ini Pak, kesimpulan dari Oh, sini Pak. kesimpulan. Oke, ini kenapa, jadi saya ambilkan lebih ke metode pembelajarannya kurang bervariasi seperti ini Pak, yang nomor Oh, 2 jadi ini tidak akar menarik kan, masalah. jadi kan monoton dia. Oh, jadi akar masalahnya yang Bapak ambil adalah hasil dari kesimpulan poin A 1, 2, 3, 4 gitu ya? Kesimpulannya. Yang nomor Akar-akar. 2 ini Pak. Oh, nomor Oke, 2 ini. lebih ke nomor 2, cuma saya anukan bahasanya Pak. Cuma Oh, gitu. kalau kesimpulannya seperti nomor 2 ini, karena inovasinya kurang, terus tidak menarik, maka pembelajarannya tidak terlihat bervariasi dan terlihat monoton gitu Pak. Oh, ya, ya, ya. Oke, Untuk kasih, Pak. kata-katanya aja berarti pian tambahkan Pak Ari ya. Ya, mulai mencoba memberikan pemahaman gitu maksudnya. Jadi dirangkai sendiri, nggak ambil pas ke sini. Saya coba merangkai lagi gitu. Oke. Menurut saya gitu kemarin. Izin, Mohon Pak Ketua. Mohon mohon masukannya izin Pak lagi. Ketua. Oke, Mohon dari izin, tadi Pak Pasnan Ketua. saya lihat angkat tangan mulu nih. Oke, silakan Pasnan. Siap. Saya turunkan dulu tangannya. Iya. Oke. Iya, terima kasih Pak Ketua dan terima kasih Pak Ari. Kembali lagi tadi cut sedikit Pak Ari. Ke atas sedikit, nggih. Iya. Oke. Mungkin kembali lagi tadi pembahasan dari Pak Bayu sama Pak Edi tadi nih. Satu Pak Bayu menginginkan yang kolom di anu nih yang merah ini nggak usah diikutkan gitu Pak Bayu ya. Bukan Pak, bukan nggak diikutkan, tapi menurut ulun Gitu Pak Bayu ya. antara dua ini aja dipilih, poinnya aja atau yang ini yang di atasnya ini gitu nah. Oke. Karena ini Oke, terlalu siap. banyak menurut saya, Pak. Oke, nggih, siap. Kalau Pak Edi tadi dua-duanya ini lebih baik gitu Pak ya. Gitu Pak Edi ya. Ya, Kolom yang merah ini ya, yang merah ini sebagai kepalanya dan ini sebagai penjelasannya poin benar. 1, 2, 3, 4 itu. Itu Pak Edi menurut Pak Edi ya. Oke. Benar. Kembali kita lihat apa yang diinginkan sebenarnya, apa yang diinginkan di kolom itu. Kita lihat yang diinginkan kolom itu adalah hasil eksplorasi penyebab masalah. Itu yang diinginkan. Nah, sedangkan rendahnya motivasi ini adalah hasil identifikasi. Itu kan hasil identifikasi dari satu. Itu Pak, itu. Makanya agak bingung juga Pak. Tapi hasil explore yang mana ini hasil dari ini explore yang mana dulu? Makanya kalau Anda maksudkan explore itu apa? Explore dari mana? Oke Pak Edi, mohon maaf kita dengarkan dulu tanggapan dari Pak Hasnan seperti apa. Nanti baru bisa ditanggapi lagi. Mohon maaf Pak Edi. Ya. Oke. Silakan dilanjut Pak Hasnan. Siap. Ini rendahnya motivasi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran ini kan identifikasi masalah, Pak. Sedangkan yang hasil eksplorasi penyebab masalah ini yang kita ambil dari hasil kita mengeksplor pada 1.2 yang disampaikan kemarin oleh Pak Suatmaji yang sudah dijelaskan Sidin, bahwa kita mengambil dari situ saja sesuai dengan judul yang di atasnya, ini. Apabila kita masukkan di sini, berarti yang diinginkan di sini tulisannya berarti hasil identifikasi dan hasil eksplorasi penyebab masalah. Maka dua-duanya lah kita masukkan. Kalau menurut terima Ulun, kasih. Kalau menurut Ulun, ya sudah ya paham ini. Pak. Ya sudah paham Pak Hasnan ya, Pak Edi. Siap. Ya. Siap. Jadi perdebatannya luar biasa. Saya sangat senang sekali kawan-kawan bisa mau berdebat. Ada Pak Bayu tadi ya. Pak Pamungkas nanti tambah pusing nanti. Oke, saya pengen mendengar komentar itu satu aja dari lagi. saya. Ya, komentar satu lagi dari Pak Askar Ali ya. Silakan Pak Askar Ali.
Oke, Pak Askarali. Halo Pak Askar Ali, Jaringan beliau mungkin, Pak. tadi saya lihat Oke, menyimak bentar. banget beliau. Nggih, Ya, silakan Pak Askar Ali. nggih, Sebutkan nama asalnya dari mana. Silahkan komentar. nggih. Nama Askar Ali, Pak, Ya, asal SMA 1 09 Kabupaten Kota Baru. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh teman kita tadi yang berkaitan mengenai masalah apa namanya akar penyebab masalah, yang berkaitan mengenai hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, terus yang disampaikan, yang saya simak tadi, yang berkaitan mengenai masalah yang berkaitan mengenai masalah kata-kata awal yang di hasil eksplorasi penyebab masalah ini, Pak. Memang sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak kemarin, kita memasukkan di situ yang inti-intinya aja. Maksudnya dari hasil eksplorasi itu yang kita masukkan. Contohnya ada berapa 6 atau mungkin ada 5 atau ada 10. Di antara pendapat kita dan literaturnya dan wawancara, itu yang kita masukkan di situ. Nah, terus di akar penyebab masalahnya itu adalah menurut kita yang mewakili di antara berapa itu kita masukkan di akar penyebab masalah itu. Itu yang saya simak tadi itu Pak Amsyah. Oh ya betul. Memang ada yang disampaikan oleh Pak Maji sebelumnya. Berarti yang dikehendaki itu adalah apa dieksplorasi penyebab masalahnya itu adalah jadi di apa namanya yang di antara tiga itu pendapat kita, literatur dan wawancara. Itu yang kita masukkan di situ. Jadi yang kayak model rendahnya motivasi peserta didik dan mengikuti proses pembelajaran ini akan itu kan identifikasi masalah. Maksud saya itu tidak usah dimasukkan maksudnya. Mungkin itu aja Pak menurut teman Pak. Oke, terima kasih Pak Askar Ali dari Kota Baru ya. Nggih, Bang, nggih. Iya, bagus juga suaranya ternyata. Pak, sebentar Pak. Lawas kalau mendengar Pak. Iya. Oke. Apa Ketua? Jadi ulun mohon tanggapannya karena tadi dari beberapa yang ditampilkan untuk hasil analisis penyebab masalah kayaknya agak berbeda dengan yang pian tampilkan yang foto-foto tadi tuh. Nah, mohon izin kayak apa sih yang bagusnya nih yang sepemahaman supaya biar seragam nantinya. Gitu aja, Pak. Alhamdulillah teman-teman ya sudah memberikan tanggapan. Ada perbedaan tuh wajar ya karena mungkin pemahaman kawan-kawan agak berbeda. Mungkin Pak Pamungkas dengan Pak Edi supaya nyaman melihat identifikasi masalahnya apa yang diambil gitu ya Pak. Sebenarnya kemarin saya jelaskan juga kolom yang saya tampilkan itu ada juga kolom identifikasi masalah apa yang akan kita angkat di sana ya. Cuma kolom yang disediakan di LK 1.3 adalah berbeda dengan harapan. Jadi kita sepakati aja ya masalah yang rendahnya motivasi ini dibuat di sini kita bisa tinggalkan, kita bisa melihat identifikasi itu kita lihat di LK sebelumnya aja gitu. Kita comot, kita lihat di sana mengambil. Jadi karena kalau dibuat terus kayaknya terlalu panjang mungkin ya. Jadi kawan-kawan mungkin yang paham adalah yang sudah mengikuti PPG, yang enggak bingung ini dari mana ini gitu kan gitu. Padahal ya harapan saya sebenarnya ada kolom satu lagi yang menjadi akar awal itu apa, identifikasi masalahnya itu di mana yang akan yang dieksplor, kemudian akar penyebab masalahnya apa, baru dianalisis. Cuma mungkin panitia PPG ini terlalu panjang sehingga diminimalisir seperti itu. Seperti halnya di LK 1.3 ini kalau di 2022 itu tidak ada kolom keempat itu tidak ada ya. Adanya malah LK 1.4 lagi di sana seperti itu. Jadi kita menyesuaikan aja kolom yang sudah disediakan ya. Yang penting sama-sama paham kolom ini isinya apa, dari mana ini diambil situ ya. Oke, kemudian yang jadi catatan saya perdebatan tadi yang dipermasalahkan adalah itu tadi yang satu, yang kedua adalah akar penyebab masalah yang diambil oleh Pak Ari kah, Pak Angger kah, Pak Pamungkas ini.
Pak Pak Ari Ari. kira. Bisa, Oh, Pak Ari aja. bisa mana-mana, Pak. Oke, akar penyebab masalah tadi yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, yang diambil dari mana? Kemarin sudah saya jelaskan ya. Saya jelaskan bahwa akar penyebab masalah ini bukan akar dari sini, adalah akar yang menjadi penentu masalah, penyebab masalah itu di mana dari hasil eksplorasi ini. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 ini, misalnya Pak Ari mengambil nomor 2, itu aja di copy taruh sini. Yang penting ya, Pak Edi dalam eksplorasi ini kalimatnya sudah nyaman gitu. Nah, sudah nyaman, kalimatnya udah bagus, yaitu tinggal copy taruh di akar penyebab masalah. Kalau dilihat dari sini kan ada perbedaan ya Pak Edi ya. Ya ada perbedaan sesuai instruksi saya kemarin gitu. Supaya kawan-kawan tidak bingung lagi. Kalau di sini tadi kayaknya Pak Ari menyimpulkan ya, mengembangkan kalimat dari nomor 2 ini gitu, sehingga nanti Ya, tidak betul. kurang pas gitu ya. Nah, baru pengembangan di analisis akar penyebab masalah nanti, misalnya ini adalah inovasi pembelajaran guru masih terbatas sehingga cara mengajarnya guru tidak menarik. Baru sampean jelaskan di situ seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Di analisis itu bagaimana nanti menjadi menarik dan anak-anak nanti lebih senang diajar oleh Pak Ari gitu ya. Baru masalah terpilih nanti silahkan ambil dari masalah yang diidentifikasi. Misalnya kalau masalah nomor 1A, 1B nggak masalah Pak. Ini hanya mengkode masalah yang diidentifikasi Pak Ari ya, ini ya sebenarnya. Ya, Kita betul, pahami. Pak. Kalau misalnya juga ini 1, 2, dan 3, bisa juga nanti orang pemahamannya agak bingung lagi, bisa aja seperti ini, enggak masalah. Karena itu dibatasi 6 aja itu ya? 6 kah berapa itu? 6, Pak. Nah ya, bisa gini aja nggak apa-apa. Kita paham aja ya. Tidak mungkin disalahkan, yang menilai saya dan Pak Marupul juga ya. Iya. Nah, baru nanti masalah yang diidentifikasi silahkan copy di sini ya, di masalah terpilih yang akan diselesaikan. Tapi pilih aja dulu, tidak harus nomor 1A, tidak harus 1B, tidak harus 1C, atau tidak harus nomor Dari 2. ke-6 nih tadi, Pak. Dari ke-6 itu pian pilih yang memang memungkinkan dan nyaman Pak Ari laksanakan di sekolah Bapak gitu. Ya, jangan sampai Pak Ari memilih nomor 2 misalnya, tapi sulit diterapkan nanti dalam RPP gitu. Iya, Pak. Itu namanya apa? Mempersulit diri sendiri. Iya, betul. Ya Bang Edi ya. Iya, iya, iya. Nah, kayak kita dulu mau lulus sarjana ya, harus membuat skripsi, ternyata judul kita menjadi sulit sendiri ya, padahal jakannya mencari judul yang mudah dan pelaksanaan nanti di lapangan mudah gitu. Itu teman-teman, agak jelas ya? Jelas, Pak. Ya, untuk Izin saya stop. tugas yang tadi nanti di akhir-akhir aja ya, saya jelaskan yang tugas yang dipertanyakan tadi ya, karena masih presentasi aja dulu ya. Izin saya stop share, Pak. Oke. Berarti Terima kasih teman-teman lanjut. atas masukannya. Nggih. Lanjut presentasi, Pak ya. Ya, oke. Masih ada waktu kan? Ini masih ada waktu sekitar 10 menit lagi, Pak. Ya 2 orang cukup berarti. 2 orang lagi atau 3 orang nggak apa-apa. Kalau kayak gitu lanjut aja kita untuk selanjutnya itu ada Pak Joni kada ada lagi lah, Pak Ruby. Pak Ruby Aulia. Iya, Pak, siap. Oke, nggih, monggo Pak Ruby. Di share screen. Sudah muncul, Pak? Belum, Mbak.
belum muncul Pak? Sudah Pak. Oh sudah. Jadi perkenalkan ulun Muhammad Rubi Aulia, instansi mengajar di SMA Negeri 1 Kolwa, dan sekarang ulun izin presentasi mengenai LK 1.3 penentuan penyebab masalah dan masalah terpilih yang akan diselesaikan. Di sini yang pertama, hasil eksplorasi penyebab masalah. Pembelajaran di dalam kelas masih monoton, guru belum merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, peserta didik belum memahami arti pendidikan, pergi ke sekolah hanya untuk bersenang-senang dan untuk mendapatkan ijazah. Selanjutnya, peserta didik merasa bosan di dalam kelas karena pembelajaran kurang variatif. Peserta didik sudah beberapa hari belajar di kelas saat pembelajaran olahraga. Mereka pengen kegiatan olahraga di luar kelas. Ini ulun ambil dari hasil explore penyebab masalah. Setelah itu ulun ambil akar penyebab masalah atau masalah utamanya. Di situ peserta didik merasa bosan di dalam kelas karena pembelajaran kurang variatif. Selanjutnya analisis akar penyebab masalah. Ulun masukkan akar penyebab masalahnya pembelajaran yang kurang variatif merupakan akar penyebab utama masalah. Di sini yang berwarna merah ini adalah identifikasi masalah. Jadi masalah utama dari identifikasi masalah kurangnya motivasi belajar peserta didik saat materi di kelas pada saat pembelajaran olahraga. Selanjutnya ini adalah solusinya. Selanjutnya guru akan merancang pembelajaran yang variatif dan tidak monoton sehingga dapat meningkatkan semangat atau motivasi belajar siswa menjadi meningkat. Selanjutnya yang berikutnya nomor 2, peserta didik malas membaca materi yang ada di buku, paket yang dipinjamkan dan di perpustakaan. Peserta didik belum terbiasa dengan literasi di rumah maupun di sekolah. Isi dalam tampilan buku paket kurang menarik bagi peserta didik. Peserta didik lebih senang mencari informasi di Google dibandingkan membaca buku. Dan selanjutnya akar masalah utamanya adalah peserta didik belum terbiasa dengan literasi di rumah maupun di sekolah. Setelah itu analisis akar penyebab masalahnya, ulun masukkan akar masalah utamanya adalah peserta didik belum terbiasa dengan literasi di rumah maupun di sekolah. Merupakan penyebab utama dari masalah. Di sini yang bergaris merah, yang berwarna merah itu adalah identifikasi masalahnya. Kurangnya kesadaran peserta didik tentang pentingnya membaca buku pelajaran belajar kembali di rumah maupun di sekolah. Setelah itu solusinya selanjutnya guru dan orang tua harus menumbuhkan kepada peserta didik tentang pentingnya pembiasaan literasi di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, orang tua peserta didik kurang peduli terhadap perkembangan anak di sekolah. Kurangnya komunikasi antara orang tua dengan guru atau wali kelas. Dan selanjutnya bisa dibaca selanjutnya, ulun singkat, akar masalah utamanya adalah orang tua peserta didik kurang peduli terhadap perkembangan anaknya di sekolah. Selanjutnya dianalisis akar penyebab masalahnya adalah orang tua peserta didik kurang peduli terhadap perkembangan anaknya di sekolah merupakan akar penyebab utama dari masalah. Identifikasinya kurangnya komunikasi antara peserta didik dan orang tua tentang masalah yang terjadi di sekolah. Solusinya selanjutnya, pihak sekolah memberikan ruang untuk guru dan orang tua dalam membahas perkembangan pembelajaran peserta didik. Yang keempat, guru kurang menguasai model-model pembelajaran yang inovatif. Kemampuan guru dalam memanfaatkan model pembelajaran masih perlu bimbingan. Guru sibuk dengan tugas tambahan sehingga tidak cukup waktu untuk mempelajari berbagai model pembelajaran yang kreatif. Selanjutnya, akar masalah utamanya guru kurang menguasai model-model pembelajaran yang inovatif. Selanjutnya dianalisis akar masalah. Guru kurang menguasai model-model pembelajaran yang inovatif merupakan akar penyebab utama masalah model. Di sini yang berwarna merah seperti yang disampaikan tadi adalah identifikasi masalahnya. Model-model pembelajaran yang digunakan oleh guru masih belum inovatif sehingga peserta didik sering takut saat melakukan aktivitas gerak senam lantai. Selanjutnya, guru akan memulai pembelajaran model-model pembelajaran yang
inovatif sesuai materi yang akan diajarkan. Yang kelima, guru nyaman menggunakan pembelajaran yang berlevel LOTS, peserta didik kurang berlatih soal-soal level HOTS, dan selanjutnya dari berbagai identifikasi masalah utamanya adalah guru nyaman menggunakan pembelajaran yang berlevel LOTS. Selanjutnya analisis akar masalahnya adalah guru nyaman menggunakan pembelajaran yang berlevel LOTS merupakan akar penyebab utama masalah. Peserta didik kurang mengetahui apa itu pembelajaran berbasis HOTS. Selanjutnya guru harus dapat merancang pembelajaran berbasis HOTS serta pihak sekolah harus memberikan pelatihan kepada guru tentang soal-soal berbasis HOTS. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, terbatasnya pengembangan diri guru dalam mengikuti pelatihan-pelatihan tentang inovasi pembelajaran berbasis TIK. Guru belum optimal dalam mengembangkan rancangan inovasi. Guru belum membiasakan diri dengan melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan. Guru cara belajar peserta didik yang masih terbiasa pada metode ceramah. Guru masih mendominasi pembelajaran di kelas. Selanjutnya, akar masalah utamanya adalah terbatasnya perkembangan diri guru dalam mengikuti pelatihan-pelatihan tentang inovasi pembelajaran berbasis TIK. Selanjutnya, analisis akar masalahnya adalah terbatasnya perkembangan diri guru dalam mengikuti pelatihan-pelatihan tentang inovasi pembelajaran berbasis TIK merupakan akar masalah utama dari kurangnya pemanfaatan TIK dan inovasi dalam proses pembelajaran guru. Selanjutnya, guru harus membuka diri untuk pembelajaran dengan berbasis TIK. Mungkin itu aja Pak Ketua dan presentasi dari Ulun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ruby. Kalau Ulun sedikit melihat atau menelaah dari hasil kinerja Pian, kayaknya mantap dah, hampir sama dengan kawan yang sudah dibahas. Nah, mungkin ini lanjutkan aja langsung presentasi selanjutnya Pak ya. Ulun bisa minta yang terakhir ini punya Pak Habibie, nanti untuk pembahasan yang terakhir ini bisa kita bahas semuanya lagi. Oke, Pak Habibie bisa ditampilkan share screen-nya. Ulun izin stop share Kak Pak. Iya, stop aja dulu Pak. Siap. Terima kasih Pak. Iya. Siap Pak Habibie? Siap. Mantap Pak. Ilmu pengertian. Nah, ini Pak. Izin Ketua, terima kasih. Lanjut Pak. Baiklah, Ulun akan menampilkan LK 1.3 dari penentu penyebab masalah dan masalah terpilih yang akan diselesaikan. Untuk nomor 1, yaitu hasil eksplorasi penyebab masalah. Yang pertama, guru tidak menggunakan model pembelajaran yang variatif. Kemudian poin yang kedua, guru perlu mengembangkan model pembelajaran terbaru yang lebih menarik. Kemudian akar penyebab masalahnya saya ambil yang nomor 1 ini Pak, sesuai saran dari Pak Suatmaji kemarin, bahwa kita menentukan satu masalah yang signifikan dari beberapa poin yang akan kita masukkan ke akar masalah. Saya mengambil poin yang 1, guru tidak menggunakan model pembelajaran yang variatif. Kemudian masuk ke analisis akar penyebab masalah. Guru perlu menerapkan metode pembelajaran yang lebih bervariasi dengan berbagai media sesuai dengan materi pembelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik bisa lebih aktif dan tidak merasa jenuh. Kemudian yang kedua, peserta didik tidak semangat dalam pembelajaran. Poin 2, peserta didik belum percaya diri untuk bertanya. Kemudian poin 3, kurangnya dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan peserta didik. Kemudian akar permasalahannya yang saya tarik di sini yang paling menonjol itu di poin yang pertama. Nah, peserta didik tidak semangat dalam proses pembelajaran. Setelah dianalisis, semangat adalah modal yang berharga bagi seorang penuntut ilmu.
Oleh karena itu, peserta didik perlu semangat dalam pembelajaran agar materi yang disampaikan oleh guru bisa dipahami dengan baik. Nah, kemudian nomor 3 itu poin satunya, kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua peserta didik. Poin 2, guru dan orang tua peserta didik harus berkolaborasi agar pendidikan bisa lebih baik. Untuk akar masalahnya, saya mengambil pada poin yang pertama ini, kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua peserta didik. Kemudian analisis penyebab masalah, guru dan orang tua harus berkolaborasi serta berkomunikasi dengan baik mengenai masalah pendidikan di sekolah agar terciptanya pembelajaran yang lebih efektif dan terukur. Kemudian nomor yang 4, ini ada 2 poin. Poin pertama, guru belum memahami model pembelajaran inovatif. Poin kedua, pembelajaran yang dilakukan tidak menyenangkan sehingga menjenuhkan peserta didik. Kemudian akar penyebab masalahnya saya ambil yang pertama juga ini, guru belum memahami model pembelajaran inovatif. Analisis, guru perlu menyusun strategi dalam menumbuhkan motivasi agar minat peserta didik dalam pembelajaran dapat berkembang dengan baik. Nah, kemudian poin nomor 5. Poin pertama, peserta didik kesulitan dalam memahami materi HOTS. Poin yang kedua, guru belum dapat menerapkan pembelajaran HOTS secara maksimal. Kemudian akar penyebab masalahnya sini saya ambil pada poin yang pertama lagi, peserta didik kesulitan dalam memahami materi HOTS. Kemudian analisis, peserta didik diharapkan bisa lebih fokus dalam memahami alur materi HOTS agar tidak mengalami kesulitan dalam pembelajaran menyangkut materi HOTS. Kemudian yang nomor 6, poin pertama, guru belum maksimal memanfaatkan perkembangan teknologi inovasi dengan baik. Poin 2, guru banyak menerapkan metode lama yang kurang tepat untuk dapat mengembangkan kreativitas peserta didik. Kemudian poin ketiga, guru secara individu harus memberikan reward atau apresiasi kepada peserta didik yang memiliki prestasi dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian akar permasalahannya yang saya tarik ini adalah yang nomor 1 lagi nih. Guru belum maksimal dalam memanfaatkan perkembangan teknologi inovasi. Analisis, belum maksimalnya pemanfaatan perkembangan teknologi inovasi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, diantaranya yaitu usia guru yang sudah menjelang pensiun atau tua, serta sarana dan prasarana yang terbatas. Nah, kira-kira cukup itu presentasi dari Ulun. Mohon tanggapan kawan-kawan. Demikian Pak Ketua. Oke, terima kasih Pak Habibie. Sebelum Ulun minta tanggapan dari kawan-kawan ataupun dari tanggapan Pak dosen kita Pak Suatmaji, mengingat ini waktu sudah jam 15.00, jadi untuk presentasi kita cukupkan di Pak Habibie, tapi untuk share screen-nya jangan ditutup dulu Pak. Nah, Ulun menanggapi dulu nih. Kemarin kan kata dosen kita kalau bisa permasalahan itu dimuat sebanyak-banyaknya Pak Habibie ya. Nah, tapi kalau Ulun lihat di sini cuma 2. Nah, bisa kan nanti ditambahi Pak kalau misalkannya untuk hasil eksplorasi penyebab masalahnya, karena itu kan nantinya diambil dari LK1.2, tinggal pindahkan aja Pak. Nah, dari hasil wawancara, hasil kajian literatur, sama hasil analisis sendiri. Nah, mungkin dari Ulun itu aja. Nggih, langsung Ulun tanggapi Pak lah. Nggih. Kenapa jadi 2? Sebenarnya ini ada 3, biasa ada 4 Pak ini. Karena kalimatnya sama, kurang lebih aja Pak. Jadi Ulun tarik 2 aja. Nggih. Oh, dari hasil LK1.2-nya Pak lah. Nggih. Oke, nggih. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Oke, lanjut mungkin langsung aja ke Pak Suatmaji dari untuk pamong kita seperti apa Pak untuk kelanjutannya nih. Kasih kesempatan Pak Heri dulu. Pak Heri mulai tadi minta sudah. Mananya ulun kada melihat Pak. Penggunaan kan aku Pak. Mana? Pak Heri kada? Ada. Oh ya. Ulun kada melihat lagi angkat tangannya. Ayo dah senior. Monggo Pak Heri. Penggunaan kada bepander hari ini. Bang Edi, tugas kita selesai Bang Edi. Biar Pak Heri aja lagi. Ada Pak Heri. Maaf, ke atas Pak.
Pak Habib. Nggih. Karol. Tapi jangan disambat senior lah, lalu kada anu aku. Mohon Aman, Pak, masukannya aman, apa Pak. senior? Aman, Pak. Ini kada bertanya, cuma dari tadi mau ngomen dari Pak Ahyar, kada ada kesempatan menyambar. Ini kayaknya Pak Habib ini tipenya sama dengan aku nih. Artinya kalau ada yang mudah, jangan mencari yang sulit. Betul. Nah, ini hampir persis dengan punya saya. Cuma bedanya kalau ulun di kolom pertama, ulun banyaki sampai 4. Supaya ada pilihan nanti dipindah ke kolom kedua. Nggih. Cuma yang sama dengan punya ulun, akar penyebab masalahnya kita ambil aja dari hasil eksplorasi penyebab masalah. Tinggal di copy paste, pindahkan. Jadi kada uyuk-uyuk kita mengarang kalimat lagi. Siap. Ini mirip dengan gawian punya saya nih. Itu aja gambarannya Pak Heri. Jadi intinya kalau ada yang mudah, jangan mempersulit diri sendiri. Itu. Asik. Setuju banget. Ya, itu ya Pak. Pak Heri. Pas benar. Nggih, silakan Pak Suat Maji. Nah, yang penting yang kita pilih itu sesuai dengan akar masalah yang kita pilih lah. Makanya tadi di hasil evaluasi penyebab masalah tuh kalau dapat kan dibanyaki. Jadi ada salah satu pilihan. Kalau cuma satu, kada ada yang bisa dipilih lagi. Nggih, paling kada 2 malah. Paling kada 4 lah punya ulun. Yang 2 aja. Kayak itu aja kawan. Nggih, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Tuh. Oke, terima kasih Pak Heri ya, dari tadi memantau terus. Untung Pak Edi jeli benar melihat ada yang memantau tadi mau nyambar. Jadi ya luar biasa tampilan dari kawan-kawan tadi. Kalau untuk tampilan dari Pak Habibie sudah luar biasa ya. Tadi hasil eksplorasi ditanggapi oleh Pak Ahyar, Ketua. Ditambahi lagi lah sedikit-sedikit yang kira-kira ada keterkaitan daripada model pembelajaran guru seperti apa gitu ya. Kemudian di analisis akar penyebab masalah silahkan dulu di copy dulu, guru tidak menggunakan model pembelajaran yang variatif ya, ditaruh di atas, kemudian baru nanti bisa dilanjutkan dengan kalimat ini ya, kalimat yang ada itu gitu. Sehingga alurnya jelas, masalahnya apa yang dianalisis gitu. Ya. Klik di situ. Iya, copy, paste. Ya, kemarin kan seperti itu contohnya ya. Iya. Iya, Pak. Kasih titik dulu. Iya, baru nanti itu bisa maka misalnya gitu. Guru perlu menerapkan model pembelajaran, nah seperti itu. Ya, manfaatkan ide-ide yang ada di otak itu dikeluarkan gitu. Oke, nanti silakan dilanjutkan Pak Habibie ya, dan Ya, Pak, silakan ditutup layarnya. Itu aja tanggapan dari saya terkait tampilan dari Pak Habibie ya. Bisa dilengkapi lagi saran-saran dari kawan tadi. Berarti kawan-kawan sudah mulai paham ya bagaimana isian dari LK1.3, dari beberapa tampilan dan beberapa masukan dari kawan-kawan maupun dari saya. Mudah-mudahan silahkan malam ini berkreasi lagi ya. Setelah istirahat sebentar, jangan langsung dilanjut lagi, nanti bosan nanti ya. Istirahat misalnya habis maghrib atau habis isya, dilengkapi lagi ya, sehingga nanti besok bisa diunggah di sana. Kemudian terkait apa yang ditanyakan oleh Pak Edi tadi ya, yang besok yang harus dilengkapi ya, ada tugas, ada 2. Yang pertama adalah LK1.3 ya. Hari ini tetap mau upload dulu teman-teman ya, LK1.3 sampai di mana yang paling tidak sudah sampai di analisis ya, sampai di analisis sudah lengkap itu diupload aja. Nah, baru nanti
yang dilengkapi, diedit lagi, baru di upload untuk besoknya. Ya, yang sudah bagus besoknya. Ditambah lagi satu lagi kalau kita lihat ya pada LMS, sama LMS kita. Terlihat teman-teman? Ya, Pak. Terlihat ya? Terlihat ya? Ya, Pak. Lihat. Ya, Pak. Oke ya. Kalau kita lihat dari LMS, saya kembalikan dulu tampilan di LMS teman-teman. Di pendalaman materi, poin 3, penentu penyebab masalah ya. Kita hari ini di posisi hari ke-11 ya. Hari ke-11, tadi sudah presentasi. Nah, di sini ada unggah tagihan, penentu penyebab masalah. Silahkan diunggah nanti di sini ya. Nah, nanti Itu saya akan sampai kolom 3 aja Pak Somaji. ya sampai analisis ya. Ya. Format Nah, anunya apa, Pak? Format kotaknya 1.3. tetap 4, tetap 4, tetap 4. Ya, tetap 4. Kosongnya Ya. yang 4-nya, Pak lah. Ya, nah nanti Iya, kalau iya. teman-teman sudah masukkan maka akan terlihat di sini. Nah, ya. Kemudian itu hari ini ya, diupload ya, diunggah ya. Oke. Kemudian besok kita akan lanjut pada presentasi ya. Kemudian ada unggah tagihan ya. Ya ini nih. Lanjut presentasi, kemudian ada unggah tagihan. Nah ini lengkapnya. Di sini pian mengunggah lengkapnya ya. Sampai kolom 4-nya ya berarti. Iya, betul sekali. Nah, ditambah lagi yang terakhir adalah ini ya. Jangan lupa juga refleksi diisi ya, teman-teman ya, refleksi. Nah, boleh aja dicicil ya, silahkan. Kemudian yang ini agak rumit sedikit mungkin. Nah, laporan 1 analisis materi berbasis masalah. Nah, ini petunjuknya seperti ini. Ya, laporan ditulis sistematis ya. Minimal 2.500 sampai 3.000 kata. Ini ada aturannya, time Roman. Ada di sana, di punya teman-teman ada ya. Di sini ada spasinya 1,5 ya. Menggunakan huruf Times New Roman 12 ya, menggunakan margin atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3 kayak skripsi ya. Kemudian membuat halaman ya, ini. Kemudian ada judulnya, nah isi bagian-bagiannya. Nah, pian bisa template-nya, pian formatnya pian ambil di sini, template ini. Klik di sini, maka keluarlah dia seperti ini. Nah, ada judul, logo, nah seperti ini. Nah, ya. Lampiran dokumentasi, silahkan nanti dibuat. Kalau ada dokumentasinya, teman-teman boleh ditaruh di lampiran. Tidak harus lengkap banar ya. Tadi ada kalimatnya ada 1.500, minimal 1.500 kalau nggak salah ya. Nah, 2.500 minimal. Tuh. Nanti di sini ada bab 2 ya. Bab 2 itu ada pembahasan refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai-nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, budaya positif. Nah, kalau bingung mencari, dapat itu nggak teman-teman? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Pak, kirim, Pak. Kalau nggak ada nanti saya kirim atau cari referensi, tambahan referensi di YouTube banyak nanti ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya Pak, terjawab sudah, ada yang belum terjawab? Ini bisa di stop dulu Kak, Pak, recordingnya karena sudah melebihi kapasitas waktu. Oke, cukup ya berarti ya pertemuan hari ini. Tanya, tadi kan saya lihat ada judul. Itu judulnya yang menentukannya gimana itu, Pak?
Nanti Bu Miras. Stop dulu Iya. recordingnya, Bu. Stop dulu. Pak Iya. Maji meluangkan waktu. Sip. Kalau selesai kita tutup dengan doa. Silakan Pak Ketua menunjuk Pak Wibowo kayaknya suruh memimpin doa. Oke, Pak Wibowo, Wahyudin Wibowo, silakan untuk menutup mengakhiri kegiatan kita hari ini. Mohon tolong dipimpin berdoa. Oke, teman-teman. Belum mengakhiri Suaranya Pak Wahyudin, suaranya enggak jelas. Udah jelas kah? Ya, ya. Tes. Ya. Marilah kita berdoa agar apa yang diberikan kepada kita pada sore hari ini bermanfaat untuk kita, untuk kedepannya, agar kita lebih mudah dalam menyelesaikan perkuliahan PPG ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Wahyudin Wibowo. Untuk kegiatan kita hari ini dinyatakan selesai. Kemungkinan kita dilanjutkan besok jam 11. Mohon izin untuk recordingnya Pak Maji bisa aja di stop. Terima kasih.